Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengendalian realisasi program dalam konteks akuntansi manajemen publik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Ardani Sabdatama, Angela Anastasia, Hardini Setiawati Subekti, dan Reika Diadestianti. Poin-poin yang akan kami bahas diantaranya teori pengendalian realisasi program, sistem pengendalian realisasi program, format dan siklus pengendalian realisasi program, serta teknik pengendalian realisasi program. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah teori pengendalian realisasi program dan sistem. Definisi pengendalian realisasi program. Pengendalian merupakan proses usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana, serta untuk mengoreksi penyimpangan atau kesenjangan yang terjadi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian realisasi program dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar program dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan tujuan organisasi keseluruhan dapat terjadi. Selanjutnya adalah pentingnya pengendalian realisasi program. Pengendalian program dilakukan untuk menjamin aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan organisasi. Dengan pengendalian, organisasi akan diawasi dan mengevaluasi apakah program berjalan seperti yang diinginkan. Sehingga apabila organisasi tidak melakukan pengendalian dengan baik, mungkin saja organisasi akan gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah fungsi pengendalian realisasi anggaran. Fungsi utama adalah mengantisipasi resiko dalam pelaksanaan program, pencairan anggaran untuk realisasi program. Selain itu, fungsi pengendalian dapat dibedakan menjadi pengendalian preventif, berbentuk sistem kendali mutu proses, berfungsi untuk memastikan agar sasaran program dan rencana strategis lain tercapai. Yang kedua, pengendalian operasional berbentuk pengawasan realisasi anggaran yang berfungsi agar anggaran dapat efektif dan efisien. Yang ketiga, pengendalian kinerja, pengukuran hasil dibanding tolak ukur kinerja, berfungsi untuk menjamin kualitas rencana. Yang kedua adalah sistem pengendalian realisasi program. Selanjutnya, analisis dampak anggaran dengan review pertengahan tahun dilakukan pada pertengahan tahun anggaran. Review pertengahan tahun merupakan kesempatan untuk secara komprehensif menilai kinerja fiskal pemerintah terhadap strategi yang ditetapkan dalam anggaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, harus memungkinkan untuk penilaian apakah anggaran memadai dalam menghadapi perkembangan ekonomi makro saat ini, termasuk perubahan dalam harga sumber daya alam, keadaan pelaksanaan berbagai elemen anggaran, dan pengumpulan pendapatan secara berskala. Kemudian review pertengahan tahun juga dapat menunjukkan apakah anggaran perlu penyesuaian atau langkah-langkah perbaikan dalam alokasi sumber daya antara kementerian atau tingkat pengeluaran keseluruhan atau untuk sektor tertentu. Kemudian untuk informasi yang disajikan dalam dokumen, review pertengahan tahun harus menyediakan pelaksanaan anggaran yang terkini, termasuk perkiraan terbaru dari hasil anggaran untuk tahun fiskal saat ini dan setidaknya 2 tahun fiskal berikutnya. Kemudian review pertengahan tahun harus berisi diskusi komprehensif mengenai aset keuangan dan liabilitas pemerintah, aset non-keuangan, liabilitas pensiun karyawan, dan liabilitas kontingensi dan dampak dari setiap keputusan pemerintah lainnya atau keadaan lain yang mungkin berdampak material pada anggaran sehingga harus diungkapkan. Selanjutnya untuk waktu penerbitan dokumen sesuai dengan pedoman IMF tentang transparansi fiskal, review pertengahan tahun harus diterbitkan dalam waktu setidaknya 3 bulan dari akhir periode anggaran. Selanjutnya adalah laporan akhir tahun atau year-end report. Laporan akhir tahun menyajikan pembahasan kinerja anggaran pemerintah sebagai hasil dari pelaksanaan anggaran semula dan setiap anggaran tambahan yang mungkin telah dikeluarkan sepanjang tahun. Laporan akhir tahun harus memberikan karakterisasi jauh lebih substantif apakah pemerintah dan kementerian individu berhasil dalam hal mewujudkan tujuan kebijakan pemerintah. Laporan akhir tahun memberikan kesempatan penting bagi pemerintah untuk mengambil stok kinerja tahun sebelumnya, baik dari segi ekonomi makro dan sektoral untuk program tertentu, sehingga dapat melayani peran ganda yakni mempertinggi kesadaran kementerian sektoral seperti kebijakan dan program apa saja yang perlu diperkuat, dan mulai untuk memberikan ide-ide yang mengarah ke masa depan serta untuk penentuan kebijakan. Kemudian terkait informasi yang disajikan dalam dokumen laporan akhir tahun, yakni inti dari laporan akhir tahun harus mencakup
Yang pertama, pengeluaran agregat dan pendapatan, keseimbangan anggaran secara keseluruhan dan pembiayaan. Yang kedua, pernyataan dari keseluruhan posisi neraca pemerintah termasuk aset dan liabilitas. Yang ketiga, presentasi dari anggaran secara klasifikasi ekonomi dan fungsional untuk belanja dan daftar pendapatan dengan komponen pendapatan yang berbeda. Kemudian yang keempat, presentasi ringkasan pengeluaran pemerintah oleh sektor dan kementerian, idealnya dengan data yang sama untuk program subsektoral. Dan yang terakhir, terkait laporan akhir tahun, untuk waktu penerbitan dokumennya harus diterbitkan dalam waktu setidaknya 6 bulan dari akhir periode itu. Misalnya, jika tahun anggaran berakhir pada bulan Desember, laporan akhir tahun harus diterbitkan sebelum tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Format dan siklus pengendalian realisasi program. Siklus realisasi anggaran terdiri dari rangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut, yang mana siklus ini dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada masing-masing tahapan tersebut dibagi lagi ke dalam 3 kegiatan utama. Yang pertama, pencairan anggaran atau pengeluaran. Dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas. Di tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa, dan modal. Serta di tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, finalisasi tata prosedur pencatatan barang dan modal, dan pelaporan aktivitas jasa. Kegiatan yang kedua yaitu realisasi pendapatan, yang mana dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur dan formulir. Di tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan, serta di tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan dan pengenaan sanksi dan insentif. Untuk kegiatan utama yang ketiga yaitu pelaksanaan program, dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Di proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan pada tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan. Pada rangkaian kegiatan realisasi anggaran ini sangat terkait dengan kegiatan dalam siklus akuntansi sektor publik setelahnya, yaitu pengadaan barang dan jasa. Salah satu bentuk proses pelaksanaan realisasi anggaran adalah dengan adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya pada kegiatan produksi. Berikut adalah tahap-tahap penyusun laporan keuangan. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang mana melakukan identifikasi dan mengukur dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kemudian pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal, yang mana transaksi keuangan pertama kali diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai. Yang terakhir, pemindah bukuan dari jurnal sesuai dengan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Apa sih itu buku besar? Buku besar merupakan dokumen yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan, yang mana rekening tersebut merupakan kumpulan informasi dalam suatu sistem akuntansi. Buku besar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk buku besar umum memiliki tujuan diantaranya mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, kemudian memposting transaksi ke akun-akun yang tepat, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan, dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Buku besar umum memiliki fungsi diantaranya mengumpulkan data transaksi, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, memvalidasi transaksi yang terkumpul, mengupdate akun buku besar umum dan file transaksi, mencatat penyesuaian terhadap akun, serta mempersiapkan laporan keuangan. Untuk jenis buku besar yang kedua yaitu buku besar pembantu, merupakan dokumen yang mana untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di dalam buku besar umum. Rekening buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut rekening pengawas atau controlling account.
Sedangkan rekening-rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu atau subsidiary account. Pada organisasi sektor publik, setiap rekening bisa atau perlu dibuat adanya buku besar pembantu karena sebagai pengingat luasnya akun-akun dalam setiap entitas. Buku besar pembantu ini memiliki kelebihan di antaranya memudahkan penyusunan laporan keuangan karena buku besar umum terdiri dari rekening-rekening yang jumlahnya lebih sedikit. Ketelitian pembukuan dapat diuji dengan membandingkan saldo dalam rekening buku besar umum dengan jumlah saldo-saldo dalam buku besar pembantu. Dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan akuntansi. Memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu, yang mana bisa segera diketahui jumlah macam-macam elemennya. Terakhir, bisa segera diketahui jumlah macam-macam elemennya. Sebagai contoh, suatu instansi sektor publik memiliki liabilitas kepada beberapa kreditor. Nah, untuk mekanisme monitoring utang kepada masing-masing kreditor dilakukan melalui rekening pengawas utang di buku besar. Rekening ini digunakan untuk mencatat total liabilitas organisasi sektor publik tersebut. Di samping itu, satu rekening utang secara terpisah disediakan kepada masing-masing kreditur di buku besar pembantu. Rekening-rekening yang merupakan rincian dari rekening pengawas utang disebut rekening pembantu utang. Rekening pengawas sesuai dengan namanya, mengawasi jumlah keseluruhan utang yang ada di rekening pembantu. Untuk saldo rekening pengawas utang harus sama dengan penjumlahan saldo-saldo rekening pembantu utang. Posting rekening ke rekening pengawas dilakukan cukup sekali dalam satu periode tertentu, mingguan atau bulanan. Sedangkan posting ke rekening-rekening pembantu dilakukan secara bulanan. Untuk entitas lain, prosedur bisa dilakukan dengan sama. Aturan debit kredit digunakan dalam pencatatan transaksi, yang mana aturan digunakan untuk mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dalam rekening yang bersangkutan. Untuk persamaan, yang digunakan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi biaya. Atau bisa juga aset ditambah biaya sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Untuk rekening yang ada di ruas kiri, yang mana aset dan biaya, itu jika bertambah dicatat di sebelah kiri atau debit, dan jika berkurang dicatat di sebelah kanan atau semua rekening yang berada di ruas kiri, jika bertambah di kredit. Sedangkan untuk rekening yang ada di ruas kanan seperti liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, jika bertambah dicatat di sebelah kanan atau kredit dan berkurang dicatat di sebelah debit atau kiri. Dengan adanya aturan tersebut, jumlah saldo debit di rekening aset dan biaya akan selalu sama dengan jumlah saldo kredit di rekening liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Proses keseimbangan yang diciptakan oleh aturan debit kredit disebut dengan sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Setiap transaksi akan dicatat paling tidak pada dua rekening. Kalau satu rekening di debit, maka rekeningnya lainnya di kredit. Berikut adalah contoh akun-akun yang termasuk pada dalam aset, yang mana seluruh akun aset dicatat di sisi debit atau di sebelah kiri. Jadi untuk akun aset itu saldo aslinya atau saldo utamanya itu ada di debit. Selanjutnya ini adalah akun-akun yang termasuk dalam kelompok liabilitas, yang mana seluruh akunnya ini untuk saldo aslinya terletak pada sisi kredit. Selanjutnya ada ekuitas, yang mana untuk akun-akun yang termasuk ekuitas terdapat dua, yaitu untuk kepentingan minoritas, saldo utamanya terletak di sisi debit, sedangkan untuk modal yang ditempatkan, cadangan, akumulasi surplus atau defisit terletak di sisi kredit. Kemudian yang termasuk pendapatan, itu seluruh akun-akunnya untuk saldo aslinya terletak di sisi kredit. Yang itu maksudnya jika dia bertambah akan di sisi kredit, jika berkurang di sisi debit, seperti itu.
Yang terakhir, ini merupakan akun-akun yang termasuk pada kelompok biaya, yang mana ini untuk saldo dari akun-akun biaya ini memiliki saldo asli atau saldo utama terletak di sisi debit. Selanjutnya yaitu buku besar pembantu kas, yang mana buku besar pembantu kas ini bisa dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 menurut pelaku ekonomi. Akun perlu dirinci berdasarkan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam urusan yang mempengaruhi akun kas negara. Pelaku ekonomi ini terdiri dari pemerintah, swasta, dan luar negeri. Namun, dalam pembagian pengelompokan pelaku ekonomi tergantung dari masing-masing negara. Pada umumnya mengacu sesuai dengan System of National Account atau SNA. Pada akhirnya, pengelompokan ini akan membantu penyusunan laporan neraca arus dana. Yang kedua, menurut geografi, akun dirinci berdasarkan wilayah yang akan menggunakan dana kas. Yang ketiga, menurut waktu. Waktu buku besar pembantu dengan pembagian menurut geografi artinya akun dirinci dalam rentang waktu tertentu, bisa per minggu atau per bulan, yang mana nantinya akan membantu menyusun laporan kas mingguan atau bulanan, atau 3 bulanan hingga tahunan. Kemudian buku besar pembantu surplus defisit dibagi juga menjadi 3 untuk pelaku ekonomi. Akun perlu dirinci berdasarkan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam urusan yang mempengaruhi surplus atau defisit negara. Yang kedua, geografi. Akun surplus defisit dirinci berdasarkan wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, tentang waktu. Akun dirinci dalam rentang waktu tertentu, bisa per minggu atau per bulan, dan nantinya akan membantu menyusun laporan surplus defisit mingguan atau bulanan, 3 bulanan hingga tahunan. Yang terakhir ada buku besar pembantu piutang. Yang pertama, berdasarkan pelaku ekonomi. Akun perlu dirinci berdasarkan pelaku ekonomi yang terlibat dalam urusan yang mempengaruhi akun utang negara, yang mana akhirnya pengelompokan ini akan membantu menyusun laporan neraca arus dana. Kedua, berdasarkan geografi. Akun utang dirinci berdasarkan wilayah tertentu. Misal buku besar pembantu utang untuk kabupaten, demikian juga untuk provinsi. Ketiga, berdasarkan waktu. Akun dirinci dalam rentan waktu tertentu, bisa per minggu atau per bulan, dan nantinya akan membantu penyusunan laporan utang mingguan atau bulanan, 3 bulanan hingga tahunan. Baik, selanjutnya yaitu tahap pengintisarian. Nah, pada tahap ini nantinya kita akan yang pertama ini menyusun neraca saldo atau trade balance, kemudian akan membuat ayat jurnal penyesuaian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kertas kerja, worksheet atau neraca lajur, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan ayat jurnal penutup, kemudian pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan diakhiri dengan pembuatan ayat jurnal pembalik. Untuk langkah yang pertama, kita akan menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini adalah suatu daftar akun yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya dalam suatu periode tertentu, yang saldonya diambil dari buku besar setiap akhir masa tertentu. Nah, entitas organisasi sektor publik biasanya menyusun suatu daftar saldo rekening yang terdapat dalam buku besar yang disebut neraca saldo. Untuk saldo sendiri ini adalah selisih antara jumlah sisi debit dan dengan jumlah sisi kredit. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo biasanya dibuat pada tiap-tiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi yang merupakan ringkasan akibat dari transaksi yang telah dicatat dalam suatu periode akuntansi. Nah, berikut ini merupakan contoh penyusunan dari pencatatan untuk neraca saldo. Di sini disajikan Dinas Pendapatan Daerah dengan judul neraca saldo pada tanggal 20 Oktober 2008. Nah, di sini disajikan untuk akun kas, ini kita catat di sisi debit sebesar 50 juta. Kemudian untuk pendapatan pajak kendaraan bermotor Dispenda, ini untuk saldo normalnya kita catat pada sisi kredit sebesar 50 juta.
Untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Prosedur penyesuaian merupakan prosedur untuk menyesuaikan rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa pendapatan dan biaya diakui pada periode yang tepat sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, untuk tujuan dari proses penyesuaian adalah yang pertama ini setiap rekening real khususnya rekening aset dan rekening liabilitas menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Kemudian setiap rekening nominal yaitu rekening pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Nah, berikut merupakan saldo-saldo di neraca yang biasanya memerlukan penyesuaian untuk mengakui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ini ada akun piutang pendapatan, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak entitas tetapi belum dicatat. Kemudian ada akun utang biaya, yaitu biaya yang sudah menjadi liabilitas entitas tetapi belum dicatat. Kemudian selanjutnya ada akun pendapatan diterima di muka, merupakan pendapatan yang sudah diterima tetapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Kemudian ada akun biaya dibayar di muka, merupakan biaya yang sudah dibayar, tapi sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Kemudian ada akun kerugian piutang, yaitu taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Kemudian ada akun depresiasi atau penyusutan, merupakan penyusutan aset tetap yang harus dibebankan pada suatu periode akuntansi. Kemudian yang terakhir ini ada akun biaya pemakaian perlengkapan, yaitu merupakan bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi selama periode akuntansi. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian, kita dapat berlanjut pada penyusunan kertas kerja, worksheet, atau neraca lajur. Nah, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti dan dibutuhkan suatu alat bantu, yaitu neraca lajur. Nah, neraca lajur ini merupakan suatu kertas yang berkolom-kolom, berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi saat entitas menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, berikut merupakan tujuan dari pembuatan neraca lajur. Untuk yang pertama ini untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, kemudian untuk menggolongkan meringkas informasi neraca saldo dan data penyesuaian, dan yang terakhir untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan laporan penyesuaian. Untuk proses penyusunan neraca lajur ini, yang pertama kita dapat memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Kemudian yang selanjutnya kita dapat memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Setelah itu kita dapat mengisi kolom-kolom di neraca saldo setelah yang disesuaikan. Kemudian yang terakhir kita dapat memindahkan jumlah di dalam kolom kertas kerja neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom surplus atau defisit atau kolom pada posisi keuangan. Setelah penyusunan kertas kerja, kita dapat berlanjut pada proses pembuatan ayat jurnal penutup. Tiap-tiap suatu periode akuntansi dimulai saldo rekening-rekening nominal yang harus bersih atau sama dengan nol. Rekening-rekening nominal ini dapat dinolkan dengan menutup rekening tersebut di akhir periode. Prosedur penutupan rekening diselenggarakan setelah laporan keuangan disusun sehingga setelah posting, rekening nominal ini akan bersaldo nol. Kemudian dari pembuatan ayat jurnal penutup, kita berlanjut pada pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini merupakan neraca yang berisi daftar akun real yang dibuat setelah dilakukan penutupan. Nah, dari neraca saldo penutupan, kita dapat berlanjut di proses pembuatan ayat jurnal pembalik. Apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo penutupan ini, dibuat ayat jurnal pembalik pada awal periode akuntansi selanjutnya. Kemudian kita dapat berlanjut pada tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Nah, di tahap pelaporan ini nantinya organisasi publik ini dapat menyusun 3 laporan, yaitu yang pertama ada laporan pada unit kerja organisasi, kemudian ada laporan keuangan, dan juga ada neraca arus dana atau dapat kita singkat dengan sebutan NAD.
Untuk yang pertama yaitu pembuatan laporan pada unit kerja organisasi. Pada umumnya, unit kerja tidak menyelenggarakan akuntansi. Akuntansi ini mereka akan dilaksanakan oleh entitas pengendalinya. Contoh unit kerja organisasi adalah pemerintah daerah, anak cabang dari sebuah yayasan atau LSM, kemudian ada DPC dari sebuah partai politik, kemudian sedangkan contoh entitas pengendali adalah pemerintah pusat, LSM pada tingkat pusat, yayasan tingkat pusat, dan DPP partai politik. Nah, kegiatan di unit kerja terbatas pada kegiatan yang menggunakan modal kerja dari entitas pengendalinya. Jadi, unit kerja wajib mengumpulkan bukti-bukti pemakaian modal kerja untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada entitas pengendalinya. Untuk mencatat unit kerja organisasi dapat menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu surplus atau defisit entitas kendalinya dapat dipisahkan. Jika surplus atau defisit dari unit kerja organisasi tidak dipisahkan, maka pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan unit kerja organisasi tersebut tidak perlu dipisahkan dengan pendapatan dan entitas pengendalinya atau organisasi pusat. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu surplus atau defisit entitas kendalinya yang dipisahkan. Agar surplus atau defisit masing-masing unit kerja organisasi dapat dipisahkan, maka pendapatan dan biaya untuk masing-masing unit kerja organisasi itu harus dikumpulkan tersendiri. Pada umumnya, rekening buku besar yang berhubungan dengan unit kerja organisasi terbatas pada rekening pendapatan, biaya, dan juga modal. Pada tahap pelaporan, entitas organisasi publik nantinya akan membuat laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Yang nantinya ini akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran adalah laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan yang termasuk dalam laporan finansial adalah laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Teknik pengendalian realisasi program. Teknik pengendalian realisasi program. Yang pertama ada identifikasi risiko. Sebelum menentukan bagaimana pengontrolan harus dilaksanakan, pemerintah harus menilai risiko penipuan atau kesalahan yang terjadi dan kesalahan yang tidak terdeteksi. Misalnya terdapat risiko bahwa satu, transfer bisa dijalankan tanpa pengetahuan manajemen. Yang kedua, pembelian bisa dilakukan untuk tujuan yang tidak benar. Yang ketiga, error atau kesalahan akuntansi tidak akan terdeteksi. Yang keempat, penerimaan kas bisa dicuri tanpa terdeteksi. Yang kelima, lembur yang tidak perlu atau tidak sah akan terjadi. Dan yang terakhir, kurangnya password akan memberikan akses ke informasi personal atau rahasia. Setelah mengidentifikasi risiko, pemerintah dapat mulai merancang satu set kontrol internal untuk menanggulangi atau mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya yaitu adalah monitoring. Untuk memastikan bahwa kontrol yang efektif, kepala departemen dan pengawas harus secara teratur meninjau tersedianya dokumentasi dan akuntansi catatan, mengkonfirmasi bahwa kontrol sedang dijalankan seperti yang dirancang. Beberapa prosedur pengendalian mungkin tampak menjadi solusi yang baik untuk risiko yang diidentifikasi, tetapi sekali diterapkan dapat menyebabkan masalah yang tak terduga atau inefisiensi. Selanjutnya, pemisahan tugas. Terdapat 3 kategori tugas atau tanggung jawab yang diperiksa saat pemisahan tugas dibahas. Yang pertama yaitu pengamanan aset-aset. Yang kedua, otorisasi atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset tersebut. Yang ketiga yaitu perekaman atau pencatatan atas pelaporan terkait.
Tujuan dari pemisahan tugas adalah untuk mencegah satu orang memiliki akses ke aset dan tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas atau otorisasi transaksi yang mengaruhi aset tersebut. Tingkat risiko ini juga harus dipertimbangkan ketika mengembangkan rencana untuk pemisahan tugas ketika tingkat risiko yang tinggi muncul. Selanjutnya, pengendalian surplus defisit. Pengendalian surplus defisit dapat dilakukan dengan pengetatan biaya atau pengurangan biaya, seperti pemotongan belanja. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih rendah. Maka pemerintah akan meningkatkan penerimaan pajak karena dengan meningkatnya pajak dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dan membantu mengurangi defisit anggaran. Yang terakhir ada pengendalian utang. Strategi pengelolaan surat utang negara. Yang pertama, menurunkan refinancing risk. Yang kedua, memperpanjang rata-rata jangka waktu jatuh tempo surat utang negara. Dan yang terakhir, menyeimbangkan struktur jatuh tempo portofolio surat utang negara sehingga selaras dengan perkembangan anggaran negara dan daya pasar melalui program penerbitan, penukaran, pembelian kembali, dan pelunasan pokok surat utang negara. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.